Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Mainova Christine Gabriela Simamora, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bedah kasus nih penerapan Odo ERP di industri yang sangat menarik, sangat-sangat menarik bagi saya karena sudah beberapa kali mengambil tema-tema seperti ini, yaitu industri perhotelan atau hospitality. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PBM di mana kita dituntut untuk memahami bagaimana sebuah enterprise system bekerja secara terintegrasi. Sedikit sedikit cerita dulu ya, teman-teman, kenapa saya pilih hotel. Seringkali kita melihat tutorial Odo itu contohnya toko retail ataupun pabrik. Padahal hotel itu adalah bisnis yang paling kompleks. Di hotel kita punya barang fisik seperti sabun, makanan, handuk yang harus di stok ya kan. Tapi di sisi lain produk utama kita adalah jasa kamar ballroom yang tidak berwujud ya. Ceritanya nggak seperti yang nggak seperti sabun dan lain-lainnya. Bayangkan kalau hotel bintang 5 tidak pakai sistem ERP, bagaikan front office sudah bagian front office sudah diterima tamu, tapi ternyata bagian housekeeping belum bersihkan kamar karena komunikasinya manual. Atau bagaimana kitchen kehabisan bahan makanan karena lupa pesan ke supplier. Pasti kacau kan? Tamu akan komplain dan reputasi hotel hancur. Nah, hari ini akan mensimulasikan operasional dari eh, hotel yang saya namakan Mainova Grand Hotel. Kita akan menggunakan Odo untuk mengatur semuanya, mulai dari belanja sabun, setting kamar, cari klien wedding, sampai cetak tagihan saat tamu check out. Penasaran? Yuk lanjut kita mulai. Nah, untuk bagian selanjutnya saya akan share screen ya guys. Ini ya. Oke. Nah, bagian pertama itu eh, standar ya. Kita pakai Odo Web karena ini trial gratis. Jadi kita coba aja. Kita bakalan pilih di sini tantangannya udah versi standar tidak punya tombol seperti hotel manajemen. Jadi sebagai anak sistem informasi, kita harus memutar otak nih, memodifikasi modul modul apa yang kita butuhkan dalam hotel manajemen ini. Nah, saya pilih 5 modul. Nah, di sini saya akan pencet ada modul sales. Ini di sini ada bertambah ya modul sales, kemudian ada modul CRM, terus inventaris, eh, purchase, dan yang terakhir itu ada faktur. Nah, sales itu untuk reservasi kamar, CRM untuk eh, CRM itu untuk dia cari klien event weddingnya, inventari untuk housekeeping, atur barang housekeeping, kemudian purchase itu belanja kebutuhan modelnya, kita belanja pasokan-pasokan kita ya kan. Terus untuk invoicing itu untuk kasir atau front office-nya. Ini invoice, ini faktur. Oke, kita pencet next, lanjut. Nah, di sini kita bakalan tulis eh, nama kita, Innova Simamura ya. Kemudian nama perusahaan saya. Nama perusahaan saya mau GBL saja deh. GB. Oh, baik Grand, baik hotel aja. Oke, emailnya Innova Simamura aja, Indonesia. Terus nomornya nomor
Telepon saya 5599. Terus negara Indonesia. Terus kita gunakan bahasa Inggris ya. Nah, kenapa sih Inggris? Kita bahas Inggris karena istilah perhotelan itu universal ya, pakai bahasa Inggris kayak check in, check out, amenities, laundry dan sebagainya. Jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Terus kita mulai sekarang. Kita sudah punya hotel baik ya. Oke. Sambil menunggu database-nya dibangun, teman-teman tahu nggak salah satu keunggulan Odo adalah skalabilitasnya. Hotel kecil mungkin butuh modul sales, tapi hotel besar butuh accounting lengkap. Odo bisa mengakomodasikan itu. Jadi database yang sedang dibuat ini adalah fondasi sistem digital hotel kita. Nah, ini udah selesai, udah ada berapa modul yang bakalan kita gunakan. Kita masuk general settingnya terlebih dahulu. Kita masuk ke setting ini, terus kita ketik company. Nah, di sini kita bisa update infonya. Ini ya bagian teman-teman, bagian ini tadi. Ini kita tulis company di search. Terus nanti ada update info, kita pencet. Terus kita misalnya mau tambah logo bisa banget. Ini saya ambil logonya dulu, di download saya ada ini. Ini. Nah, ini. Terus kita tambahkan alamat kita. Misalnya saya dekat Patelosari ya, Patelosari. Di sini ada dua street, bisa diisi dua tempat, siapa tahu hotelnya ada banyak. Terus Makassar, selanjutnya Sulawesi Selatan, Indonesia dan sebagainya. Oke, oke sih sejauh ini. Kita udah isi-isi Makassar contohnya. Terus jangan lupa mata uangnya IDR ya, rupiah. Ini penting karena pada saat kita print nanti struk atau invoice-nya buat tamu, data ini yang muncul di kop surat. Jadi kalau datanya masih eh, mata uang lain, nanti tamunya bingung dong. Kita juga bisa atur user sebenarnya. Misalnya saya sebagai general di sini ya, bisa diatur general manager, admin atau mau menambahkan seperti Budi seperti resepsionis, kita bisa atur di menu user ini. Tapi untuk sekarang di sini, untuk sekarang kita biarkan aja dulu kita sebagai admin ya. Nah, ini sudah ya, udah ke save. Oke. Jadi kalau kalian lihat lagi ya company, ini sudah ada semua biodatanya kita. Nah, kita langsung lanjut ke back office-nya, logistik and housekeeping. Sebelum kita jual kamar ya kan, sebelum kita jual kamar, kita pasti harus memastikan amunisinya terlebih dahulu kan, apakah sudah siap atau belum. Apa itu ya perlengkapan kamar? Nah, kita masuk ke peran logistik atau purchasing. Nah, ke pertama, kita buat data barang fisiknya dulu. Kita pergi ke inventory. Nah, di sini ada. Terus kita pencet yang produk di atas ini. Nih, bisa dipencet. Nah, kemudian saya akan buat new product. Oke. Saya mau namain itu luxury hmm, luxury bed set. Jadi dia bisa pesan set bathtub set ya, bathtub set tambahan. Bed set. Oke. Terus kita perhatikan di sini untuk type-nya kita harus pakai yang service ya, karena yang goods karena kita bisa menjualkan barang ini ke orang dan eh, kita kasih karena barang fisik yang digunakan di housekeeping wajib pilih goods karena kita bisa jualkan ke mereka dan kita juga harus butuh pemasukan. Jadi kita juga bisa membeli di company lain. Makanya kita kasih
goods. Terus untuk modalnya itu kita pakai 20.000 ya. 20 20.000 aja ya. Oke, 20.000. Kemudian untuk sales price-nya kita jual ini 50.000. Oke, 50.000. Terus internal reference-nya itu MN 001. Ini jangan lupa ya track inventory dipencet. Terus untuk MN-nya itu 001. Oke. What's wrong? Eh, 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 eh. Oke, kita bisa coba lihat di sini. Sepertinya tidak ada. Internal ini seharusnya bisa ya. Oh, tidak perlu guys. Oke sih. Sini sales price dan sebagainya. Apalagi ya? Cost per pretext. Terus reference. Sales. Oke, kayaknya sudah cukup. Kita save. Di sini ada tombol save. Nah, selanjutnya, karena kita sudah save, kita bisa keluar. Nanti di inventory masih ada muncul produk kita yang ini ada. On-hand-nya masih nol ya. Kemudian kita akan melakukan proses pengadaan atau purchase, di mana kita beli barang-barang itu dari pemasok lain, barang-barang luxury bed itu tadi, kita mau beli stoknya. Ya stoknya on-hand-nya itu kan masih nol yang tadi. Kalau kalian lihat di sini tuh on-hand-nya masih nol. Berarti belum ada kita punya. Kemudian kita akan eh apa namanya? Kita akan purchase gitu. Gimana sih kita beli-beli bahan-bahan yang ada di untuk bahan-bahan kebutuhan jualan kita yang luxury bed yang tadi. Mari kita buka di modul purchase. Modul purchase-nya kita buka modul purchase. Oke. Nah, kita lanjut, kita klik new. Terus kita masukkan vendornya nih. Contohnya vendor Sejahtera Supplier. CV Sejahtera. Sejahtera. Ini kah? Sejahtera, oke. Sejahtera. Kita create. Nah, ini nama pemasok kita ya. Kita mau di situ ya. Terus untuk produknya, kita samakan aja yang tadi. Yang luxury bed. Kita butuh luxury bed kan. Nih, kita add produk. Kita butuh luxury bed. Oke. Terus untuk kuantitinya saya mau beli sebanyak 200. 200 luxury bed setnya. Dan harganya itu kan tadi 50.000. Oke. Nah, sekarang kita bakalan send RFQ-nya. Di sini tadi di produk sudah ada ya. Kita bisa lihat di sini dia sudah ada luxury bed-nya. Ini ya. Terus kita sisa send RFQ-nya.
Oke, kita send. Kita tunggu. Nah, misalnya kita email addressnya sembarang aja ya. Kibielas. Ya, send email. Oke, jadi nanti dia bakalan send email ke CV sejahteranya. Dia bakalan kita kirim email ke mereka kalau kita butuh perlengkapan luxury bednya. Jadi kita bakalan kirim emailnya, kita send ke CV Sejahtera. Oke, oke deh, ini kita sudah send. Saya klik confirm order. Berarti setelah vendornya oke tentang apa yang kita kirim di email, kita klik confirm order. Oke, ini sudah di confirm. Jadi sekarang jadi PO purchase order. Ini, nih dia statusnya sudah purchase order. Oke, terus kita bakalan lanjut ke step ketiga, langkah ketiga yaitu menerima barang. Jadi kan kita tadi memesan, ceritanya barang itu sudah datang ke kita. Makanya barang datang, truk supplier parkir di loading dock hotel kita. Jadi saya buka inventory, ceritanya kita akan mendata barang-barang yang akan masuk. Ini inventory. Terus di sini ada angka satu nih, want to reserve. Karena baru datang aja barangnya tadi. Oke, kita lihat. Oh, CV Sejahtera itu hari ini mengirimkan barang-barang yang seperti berikut. Makanya kita mau mendata hal tersebut. Nah, kita bakalan lihat, kita pencet ini, kita lihat, oke, sudah oke lengkap. 200, quantity-nya 200 sudah lengkap. Kita sisa klik validate. Berarti barangnya sudah kita terima. Barangnya kita sudah data bahwa yang ada di truk sebelumnya, yang pengirim kita sudah masukkan ke inventory milik hotel kita. Nah, sekarang gudang housekeeping kita sudah terisi 200 set perlengkapan mandi. Jadi aman. Oke, ini sudah. Kalau kita mau print juga ada nanti bentukannya, guys. Kalau itu nih, nih, ini kita sudah ada 200 unit. Oke, lanjut kita akan masuk ke front of office-nya. Jadi kita bakalan setup kamarnya dan produk-produk apa aja. Nah, logistik aman. Sekarang kita setup jualan utama kita yaitu kamar dan sebagainya. Kita kembali ke sales. Kembali ke sales. Kita sebagai penjualnya. Nah, terus kita pencet produk di sini. Products. Oke. Nah, ini tadi produk-produk yang ada. Luxury bed dan sebagainya. Kita buat tipe kamar kita. Kita pencet new. Oke, kita membuat misalnya Deluxe Ocean View. Kamar yang ada Deluxe Ocean View. Deluxe Ocean View. Ini view kamarnya ini ya, Oceans. Asik. Terus kita pilih produk type-nya itu service ya, berarti karena kita nggak butuh pemasokan, kita nggak butuh beli kamar, kita hanya menjualkan, kita tidak membelinya juga, berarti kita hanya service. Nah, kenapa service? Ya karena kamar itu jasa sewa ruangan dan waktu. Tamu tidak membawa pulang kamar kita kan, jadi tipe produknya itu jasa. Nah, untuk harganya itu 1.500.000. Itu berapa ya? Oke, 1.500.000. Untuk kayaknya cukup ya sampai sini aja untuk yang ini keterangan di langsung ini kita nggak butuh purchase. Untuk purchase itu ya, ya kita nggak butuh loh. Ini ya. Ya, ini untuk kamarnya kayaknya sudah cukup. Kita bakalan save.
Oke, ini sudah tersave. Kita kembali ke sales. Kita lihat produknya kita. Ini sudah muncul. eh ini di Alexa Rebate kita. Kalau kalian lihat ini. Enggak. Maksudnya Deluxe Ocean View kita. Nah, sekarang kita mau buat. Hmm, kan kita jasanya nggak hanya kamar, kita akan buat paket wedding. Jadi kita akan buat kayak aula-aula gitu untuk pernikahan, paket weddingnya. Kita pencet new lagi. Setiap ada produk baru yang kita ingin masukkan, kita pencet new aja. Oke, kita masuk ke paket. Hotel kita juga bisa ballroom bikin bisa untuk meeting, incentive, convention, exhibition, itu sumber cuan besar loh buat hotel kita. Nah, misalnya kita namakan dia Gold Wedding Package. Gold Wedding Package. Kita jadikan segala sesuatunya itu cuan ya. Oke, tipe sama ya, service. Untuk harganya kita kasih 75.000 guys. Dua tipe, oke. Oke, 75 juta. Gak mahal kan pas. Oke. Kita akan buat deskripsinya. Karena sebelumnya kita nggak ada deskripsi. Kita buat aja ini. Ini saya sudah ada. Saya sisa salin ya biar cepat. Nah, kita masukkan di internal notes nih. Ballroom 4 jam. Buffet 200 packs. Dan sound system. Oke sih. Sudah aman sih menurutku ini. Oke. Hmm. Sekarang master data kita lengkap, kita jangan lupa save guys. Oke, sudah kita share save. Nah, kita lihat sales kita. Ini sudah banyak produk, sudah masuk produk-produknya nih, sudah ada Gold Wedding Package. Sekarang data kita lengkap, ada barang gudang kita strobel tadi, dan ada jasa kamar servis kita. Sekarang kita bagian CRM. Kita menangkap klien big fish kita nih, masuk ke skenario bisnis. Jadi ada wedding organizer atau WO besar yang menghubungi tim marketing kita nih ceritanya. Nah, eh sekarang saya berperan sebagai sales manajernya. Makanya kita akan beralih ke modul CRM. Kita sebagai salesnya, mitranya. Tuh. Di sini kita akan klik new. Nah, misalnya klien mana nih? Apa sih klien siapa sih yang mau sewa gedung kita? Contohnya misalnya klien maksudnya apa ya? Ratu Wedding Organizer. Misalnya, oh nggak usah Radian, Radian Wedding Organizer. Oke, eh Radian Wedding Organizer. Nah, untuk opportunity name-nya itu resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan. Oke, ini terus dia mau dengan harga extend revenue-nya itu 100 juta. Oh my God ya, 100 juta. 100 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita add. Nah, di sini sudah ada resepsi pernikahan 100 juta rupiah. Dia punya standar harganya segitu. Nah, kita akan cari ya yang seharga itu. Tadi kita punya 75 juta ya kan. Berarti cukup lah untuk budgetnya mereka 100 juta. Nah, saya kasih dia prioritas bintang 3. Saya telepon nih mereka. Halo, apa kabar? Rencana undang berapa orang? Ternyata mereka butuh ballroom dan juga booking 5 kamar untuk keluarga inti. Oke, prospek valid, saya geser kartu dari new ke qualified karena dia adalah klien kita yang memenuhi qualified-nya kita.
kita geser ke sini. Nah, selanjutnya saya mau catat permintaan khusus mereka di Lognote. Kita tinggal, kan itu tadi sudah jadi ya, ini. Tapi mereka ada request sesuatu nih, kita tinggal tambah di Lognote guys. Nih. Nah, misalnya mereka itu klien minta kamar yang non smoking, smoking. Oke, klien minta minta kamar yang non, sorry ya guys, non smoking. Oke. Apalagi ya? Contohnya, dan harus satu lantai. Dan harus satu lantai. Tadi kan mereka pesan 5 kamar. Dan 5 kamar itu harus satu lantai, misalnya. Dan juga minta tes food hari Jumat. Dan minta tes food hari Jumat. Oke. Ini gunanya log note ya guys, supaya bisa dibaca untuk dipersiapkan terlebih dahulu oleh eh oleh karyawan-karyawan kita. Oke, kita log. Oke, lognya sudah masuk guys. Nah, itu sudah masuk lognya. Selanjutnya, eh, kita bakalan masuk ke bagian ketujuh. Karena kita sudah buat kamar, buat produk kita yang kamar, dan kita sudah membahas tentang bagaimana sebuah agensi memesan di kita, sebuah klien memesan di kita lewat CRM. Sekarang kita akan masuk ke tahap sales execution. Executing. Execution. Nah, ketika deal sudah disepakati nih, saatnya kita saatnya kita bikin kontrak nih. Makanya karena kalau kita sudah disepakati, kita harus ada kontrak supaya nantinya tidak rancu di masalah pembayaran. Jadi kita buat kontrak atau booking confirmation. Nah, kita masuk ke CRM, kemudian eh kita kita masuk ke CRM terus. Nah, kita masuk ke CRM yang tadinya bookingan dari klien kita yang Radian tadi. Nah, terus kita klik new quantitative. Apa nih new apa nih? Itu yang tadi new quotation, new quotation. Nah, terus udah otomatis menarik data dari Radian tadi, Radian Wedding Organizer. Nah di sini kan ada udah data, dia bakalan menarik data dari situ. Nah, kita bakalan add produk-produk yang dipesan oleh eh, vendor ini, klien kita ini. Nah, misalnya tadi dia kan memesan gold wedding package. Kita kasihkan dia kamar gold wedding package yang kita jual di produk kita yang tadi, yang kita buat. Karena itu yang tersedia. Oke, harganya oke 1 dan 7. Oke, terus dia tadi ada kamar, minta kamar 5. Terus kita kasih deluxe, yang deluxe tadi, yang deluxe yang sudah kita buat. Nah, kita buatnya karena mereka minta 5, jadi oke. Kemudian mereka tadi minta juga luxury bed. Kita kasih luxury bed karena mereka kan pesan 5 kamar, makanya kita kasih mereka amunisi luxury bed 5. Oke, yang di sini luxury bed. Luxury bed. Yang ini kah? Dua-dua ya? Oke, cocok yang tadi. Luxury bed yang ini. Oke, 50.000. Hmm. Nah, total bookingnya bakalan... Nah, ini adalah untaxed amount. 82.550.000. Terus ini ada non-luxury good taxes. Ini ada pajaknya ya guys. Nah,
Total booknya itu sekitar 80 jutaan. Tapi pajaknya itu PPN-nya 11% yang masuk. Terus saya kirim deh emailnya. Saya send by email. Terus mereka reply, terus approve. Langsung misalnya saya kirim dulu ya, San. Oke, saya kirim ini tagihannya ya. Background. Oke, sekarang aja ya. Kira-kira kita blank aja. Dan sebagainya. Ini semuanya. Continue. Ini kita kasih demo dulu. Oke, atau oke. Nah, kita kirim ke radian@gmail.com. Mereka punya email. Radian. Oh ya guys. Remica. Oke, Remica saja. Nah, kita sudah kirim, kita sisa send. Semua tagihannya kita send ke mereka. Oke, kita sudah send. Langsung deh, eh, ketika mereka sudah approve, kita sisa confirm. Ini kan kita sudah send tadi. Kita confirm deh. Oke. Hmm, statusnya itu sales order. Ini kita lihat statusnya sales order. Nah, di hotel, sales order berarti kamar sudah diblok. Terus resepsionis sudah bisa melihat bahwa tanggal segitu, tanggal sekian, 5 kamar sudah terisi atau occupied, 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 yes, occupied. Terus ini sudah sales order ya, sudah selesai. Next, di bagian yang terakhir guys, menariknya dari modul ini yaitu kita akan setting check out dan accounting. Nah, lompat waktu ke hari H setelah acara selesai, tamu udah pulang nih, sudah mau check out semua. Saatnya bagian front office atau kasir bekerja. Nah, kita buka sales. Nah, kita kembali ke order yang tadi, yang ini Wedding Radian punya. Nah, nih. Terus kita pencet create invoice. Nah, kita bakalan kirim tagihannya. Nah, ini kita centang yang regular invoice ya. Terus create draft. Oke, ini draft-draft yang sudah mereka pesan-pesan ya. eh di sini kita bisa lihat semua tagihan mereka. Terus di sini kita masih bisa add line ya. Misalnya, oh ternyata eh, di sini kan kita lihat reviewnya. Terus kita bisa lihat, oh ternyata tadi waktu acaranya tamu nambah minuman di minibar. Oke, misalnya mereka pesan tequila, tequila. Nah, tequila mereka pesan 3 lah. Harga 800. Sorry ya, harga 800. Oke, jadi otomatis tertambah tagihannya guys karena itu adalah biaya yang tiba-tiba ada di hari H. Great tequila, oke. Oke, ini bertambah tagihannya, sudah bertambah. Selanjutnya, ketika sudah kita add line tadi, sudah fix, kita bakalan confirm. Oke, kita confirm. Nah, ceritanya statusnya itu sudah berubah jadi posted. Kamu menyodorkan kartu kredit, kita klik register payment. Jadi ini pembayaran secara langsung. Payment. Nah, di sini orangnya secara langsung, walaupun metodenya bisa lewat bank sih, guys. Pakai jurnal bank, terus manual payment, terus create payment. Oke,
Nah, di sini kita bakalan lihat nih, muncul hijau-hijau, label hijau, paid. Berarti lunas, uang masuk ke kas perusahaan dan siklus akuntansi tertutup sempurna. Oke sih guys, maaf ya aku berhingus, lagi pilek. Hmm, sekian deh. Semua fitur-fitur yang kita coba semua semua asik-asik semua ya dan sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Mudah-mudahan menurut kalian juga. Kita kembali dulu, kita tutup dulu. Nah, ternyata kita sudah di penghujung panjang juga ya prosesnya kita berkenalan dengan semua modul-modulnya. Tapi itulah realita operasional hotel dari pengadaan sabun di gudang belakang, terus negosiasi marketing di kantor sampai pembayaran di meja resepsionis semuanya adalah satu rangkaian sistem. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari Odo 30 menit ini atau bahkan lebih? Yang pertama itu integrasi. Purchasing ke kayak beli sabun dan sales jual kamar bisa berada di satu aplikasi. Wow, hebat banget ya kan? Terus fleksibilitas. Kita bisa memodifikasi fungsi produk menjadi jasa kamar. Terus ada traceability. Kita bisa melacak siapa user yang input jam berapa dan history chat eh, dengan klien di CRM yang tadi kita lakukan. Nah, sebagai calon sarjana sistem informasi, kemampuan melihat big picture atau gambaran besar seperti inilah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Bukan bukan bisa bukan hanya bisa coding, tapi paham proses bisnis. Ya, saya Menova Kristen Gabriela Silmora, terima kasih banyak sudah menemani saya simulasi menjadi General Manager hotel hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.